Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ananda semuanya, kelas 10 peminatan ilmu bahasa dan budaya. Ananda semuanya, selamat berjumpa. Hari ini kita kembali bersama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ananda semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana? Sudah siap belajar? Ya, Bapak yakin kalian adalah orang-orang yang tetap semangat dalam belajar. Jangan malas-malas ya. Nah, Ananda semuanya, pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita minggu yang lalu, masih tentang membaca tabel dan grafik. Ananda, minggu yang lalu kita belajar membaca tabel dan grafik dengan menurunkannya menjadi sebuah kalimat. Dan kalian sudah mengirimkan tugas-tugasnya. Kalau Bapak boleh koreksi sedikit, ada beberapa yang mengirimkan tugasnya itu masih belum lengkap ya. Belum lengkap seperti contoh yang Bapak berikan minggu yang lalu. Jadi, kalau kita membuat kalimat, kita harus buat seperti ini. Berdasarkan tabel di atas, kita dapat menemukan bahwa penjualan sendal lebih banyak dibandingkan dengan sepatu pada tabel penjualan toko PIB Binjai. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tidak boleh singkat-singkat. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ya, lanjutkan lagi materi kita minggu yang lalu, yaitu menulis paragraf berdasarkan kalimat temuan dari tabel dan atau grafik. Nah, ini KD kita masih sama ya, terutama lihat pada poin 4.1 mengubah informasi dari bentuk tabel atau grafik ke dalam bentuk uraian. Nah, uraian yang kita maksud di sini adalah uraian dalam bentuk paragraf. Ananda semuanya, ini hanya melanjutkan saja. Kita latihan. Ini ada sebuah tabel. Ini tabelnya masih minggu yang lalu. Tabel tentang penjualan di toko busana PIB ya. Nah, minggu yang lalu kalian sudah menurunkan satu kalimat dari tabel ini. Nah, sekarang kita akan tambah temuan kita dari tabel tersebut. Ya, kita tambah. Sehingga misalnya seperti ini, ya. Di sini sudah ada 4 kalimat. 4 kalimat berdasarkan apa? Berdasarkan tabel di atas. Nah, di antara 4 kalimat ini ada satu kalimat yang menjadi induk atau simpulan dari kalimat-kalimat yang lain. Yang mana itu? Yang nomor 3, lihat. Dari tabel di atas dapat ditemukan bahwa penjualan barang terjual tidak merata pada laporan penjualan di toko busana PIB Binjai bulan Juli 2020. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat tabel ini kan tidak merata ya. Nah, inilah yang menjadi simpulan dari tabel ini. Dan itu kita turunkan menjadi sebuah kalimat. Nah, sedangkan yang lain itu menjadi temuan-temuan kecil untuk memperkuat temuan yang besar tadi itu. Nah, sekarang coba kita lihat kembali. Nah, ini tadi kalimat-kalimatnya ya. Nanti kita akan membuat paragraf berdasarkan kalimat-kalimat ini. Berarti di sini ada 4 kalimat, maka nanti minimal paragraf kita itu memuat 4 kalimat. Minimal, paling sedikit ya. Minimal ada 4 kalimat. Nah, seperti apa kira-kira? Nah, ini contohnya ya. Perhatikan. Dari laporan penjualan di toko busana PIB Binjai bulan Juli 2020 dapat ditemukan beberapa hal. Nah, tadi ini kalimat yang keberapa? Belum ada ya. Ini induknya ya. Ini hanya pengantar saja. Nah, ini yang pertama. Kita melihat bahwa sendal adalah barang yang paling banyak terjual. Berarti ada bagian yang kita hilangkan dari kalimat tadi ya.
Nah, selain itu, ditemukan bahwa barang sendal lebih banyak terjual dibandingkan dengan celana panjang. Nah, ini kalimat yang keberapa tadi ini? Ada kalimat, nanti kamu lihat aja kalimatnya. Kalau kita lihat, coba lihat ini. Nah, ini kalimatnya. Nah, lebih banyak kalimat kedua ya. Kalimat kedua. Kemudian, kalimat ketiganya, kemeja dan sepatu adalah dua barang yang paling sedikit terjual dibandingkan dengan barang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penjualan barang terjual tidak merata pada laporan penjualan di toko busana PIB Binjai bulan Juli 2020. Jadi kalimat yang ketiga inilah yang menjadi kalimat terakhir berupa kalimat simpulan. Nah, mudah-mudahan ini dapat kalian pahami ya. Nah, baik. Jadi cara yang sama juga kita lakukan pada grafik. Coba lihat, cara yang sama dilakukan juga membaca grafik. Ini ada sebuah grafik minggu yang lalu. Nah, di sini kalau kita lihat, ada 3 poin sebenarnya di sini tentang penerimaan siswa baru SMA 1 Binjai. Yang pertama, kita dapat melihat pendaftarnya. Yang kedua, dapat kita lihat berapa orang yang diterima, kemudian berapa yang ditolak. Nah, berarti 3 poin ini nanti kalian pilih satu aja. Misalnya pendaftarnya, atau yang diterima, atau yang ditolak. Ya, ini untuk lebih mudah, sederhana. Kita hari ini masih latihan saja ya. Lihat. Nah, hasil membaca grafik tersebut, kalimat pertama kita lihat di sini. Dari grafik penerimaan siswa baru SMA 1 Binjai di atas dapat ditemukan bahwa siswa pendaftar tertinggi terjadi pada tahun 2007-2008. Kita lihat grafiknya. Benar ya? Tahun 2007-2008 adalah pendaftar yang paling tinggi. Nah, ini. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kalimat kedua kira-kira apa? Masih tentang pendaftar. Coba kalian lihat nih. Apa kira-kira kalimat yang bisa kalian turunkan? Mungkin kalian lihat dari pendaftar yang paling apa? Paling rendah. Mana ini paling rendah? Ah, ini. Kemudian mana yang sama? Kira-kira ada yang sama ya? Ini. Nih. Nah, ini semua nanti bisa kalian turunkan menjadi kalimat-kalimat. Nah, silakanlah buat kalimatnya di sini nanti 2, 3, 4. Nah, setelah ini barulah kalian membuat paragrafnya ya. Jadi nanti lengkapi ini menjadi 4 kalimat, kemudian buat paragraf seperti contoh yang Bapak buat tadi di membaca tabel ya, paragraf membaca tabel tadi. Nah, Bapak kira ini tidak sulit ya, mudah. Silakan kalian ikuti tata caranya tadi. Pertama tadi lihat grafiknya, kemudian turunkan menjadi beberapa kalimat, lalu buatlah sebuah paragraf yang baik ya. Yang baik artinya kalian harus runtut menjelaskannya. Ada bagian-bagian nanti yang mungkin kalian kurangi atau kalian hilangkan. Jadi baca berulang-ulang apakah paragraf yang kalian buat sudah bagus. Setelah dibaca berulang-ulang, barulah kalian kirimkan nanti tugas itu kepada Bapak. Bapak kira ini saja penjelasan Bapak pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada maknanya pertemuan kita ini. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf jika Bapak salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.